Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang judulnya menabur dengan air mata. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu yang datang dari Papua. Sahabat Shalom Pak Lukas, selamat malam. Maaf Pak, mohon izin bersama ini saya mau menceritakan kesaksian saya mengenai mujizat Bapak Yahweh di dalam kehidupan ekonomi keluarga saya. Sejak pertama kali mengenal nama kudus Bapak Yahweh tahun 2017. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamie Sousa. Saya merupakan salah satu subscribernya Pak Lukas dan juga adalah jemaat Kehilat Alep Tau di kota Sorong, Papua. Dengan gembalanya adalah Bapak almarhum Dr. Mitchell Saranga. Sejak tahun 2002, saya bekerja di perusahaan swasta di bidang perbankan sehingga tahun 2015 hingga tahun 2015. Karena suatu masalah saya resign. Setelah itu kondisi ekonomi saya terpuruk dan kondisi keluarga saya kurang baik karena saya bekerja secara wira swasta. Tentunya penghasilan tidak menentu. Dan yang menjadi penghibur buat saya adalah khotbah-khotbah dari pendeta di YouTube. Sehingga suatu hari saya menemukan videonya Pak Lukas. Waktu itu saya belum menerima nama Yahweh. Yang menurut saya videonya Pak Lukas ini berbeda dan menambah rasa ketertarikan dan penasaran saya untuk lebih banyak belajar dari video YouTube-nya Pak Lukas. Makin sering saya mendengar khotbah Pak Lukas, makin rasa hati untuk ingin mengikuti dalam peribadatan para pengagung Bapak Yahweh. Lalu saya mencari informasi mengenai Kehilat yang ada di Sorong dan kemudian bergabung dengan Kehilat Alep Tau kota Sorong dan kemudian memberi dibaptis oleh almarhum pendeta Dr. Mitchell Saranga. Ada satu video Pak Lukas mengenai hukum Loa yang saya lakukan 55x5. Yaitu untuk kebebasan finansial karena kondisi ekonomi yang kurang baik dan juga pergumulan keluarga kami untuk memiliki sebuah rumah. Pada tahun 2022 kami sepakat mengambil kredit KPR rumah di Bank BPR dengan tujuan agar tidak kontrak lagi, dan kami pun membayar cicilan rumahnya hingga tahun 2025 dengan lancar. Pada awal tahun 2025, Bank BPR ini ditutup pemerintah karena dampak perekonomian dan pemulihan kreditnya yang tidak terselesaikan, dan kemudian diambil alih oleh LPS. Puji Bapak Yahweh, setelah melalui penilaian LPS terhadap kredit KPR, kredit saya dilakukan set off atau pelunasan secara langsung oleh LPS dengan pertimbangan pembayaran cicilan yang lancar. Haleluya. Dengan demikian Bapak Yahweh telah melakukan mujizat menghapus sisa pembayaran 12 tahun lagi. Dan sertifikat rumah saya telah diberikan ke saya
dengan keterangan lunas. Demikian kesaksian saya ini saya buat bagi semua sebagai berkat bahwa bersama Bapa Yahweh segala keinginan kita pasti Bapa Yahweh berkati. Jadi tetaplah semangat dan maju terus bersama Bapa Yahweh. Amin. Ya, inilah kesaksian saudara. Sekarang kita akan mulai dengan pembahasan kitab suci kita, menabur dengan air mata. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Tehillim 126 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya siapa yang berjalan dan menangis sambil membawa sekantong benih untuk ditabur akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, sampai di sini pembacaan kitab suci kita, saudara. Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Zaire. Tahun 1921 ada dua pasang misionaris muda dari Stockholm, Swedia, yaitu David Flott dan istrinya Svea, serta Joel Eriksson dan istrinya Bertha, menginjil ke Belgian Kongo yang sekarang bernama Zaire, Afrika. Tapi desa Ndolera yang mereka datangi ternyata menolak Injil. Semua orang menolak dengan alasan nanti dewa-dewa marah kepada kita. Jadi lebih baik Anda pergi dari tempat ini. Dua pasang penginjil itu akhirnya pergi, saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka diusir, dianggap membawa kutuk. Ya, satu-satunya yang bisa mendekat adalah seorang anak kecil, yaitu penjual telur. Istrinya berkata kepada suaminya, istri dari David Flott, dia berkata, kalau memang hanya anak kecil yang bisa kita jangkau, nggak masalah. Kita jangkau anak kecil ini dengan penuh kasih. Dan kita akan layani agar supaya dia bertumbuh di dalam iman. Hari-hari pun berlalu. Tidak ada revival atau kebangunan rohani. Suasana biasa-biasa saja. Lalu istrinya saat itu akan melahirkan bayi perempuan, tapi dia jatuh sakit, saudara. Karena di desa itu sebetulnya masih banyak nyamuk malaria. Dan istrinya pada saat itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Setelah 17 hari dia melahirkan anak. Ya. Saya akan tunjukkan. Nah, ini penginjilnya, saudara. Dan itu bayinya, Angie. Ia adalah Aina, dipanggil Angie. Angie yang akhirnya belajar bahasa Swahili dan bermain-main dengan anak Kongo. Pendeta yang bernama David Flott itu akhirnya kecewa dengan Tuhan, saudara. Kenapa pada saat saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kok istri saya mati? Matinya tersiksa lagi, terkena penyakit malaria, padahal dia sedang hamil. Untung dia akhirnya
melahirkan seorang bayi perempuan. Nah saudara, rupa-rupanya Aina yang dipanggil Angie ini, dia sempat lahir dan hidup. Tapi istri David Flood, dia meninggal dunia. Dia kecewa berat. Saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa Tuhan ambil istri saya? Istri saya yang cantik, istri saya yang baik, kenapa diambil Tuhan? Saya kecewa dengan Engkau. Saudaraku yang terkasih, David pun akhirnya patah semangat. Dia marah kepada Tuhan dan akhirnya dia pulang ke Swedia. Dia kecewa, hatinya hancur total. Dan saat itu bayinya yang bernama Aina atau Angie ini dititipkan temannya yang bersama dia pada waktu penginjilan, yaitu Joel, saudara. Nah, Joel ini dia menerima dari David Flood anak bayi Angie ini. Dan David Erickson namanya, Joel Erickson, temannya dia, itu memelihara bayi tersebut. Dia bertumbuh menjadi besar, dan David pun sekarang sudah kerja dunia lagi, yaitu sebagai importir. Dia mengatakan dalam kesuksesannya itu sebagai importir, dia katakan, jangan sekali-kali sebut nama Tuhan di depan saya. Saya muak sekali. Buktinya istri saya mati. Anak saya lahir, saya tidak mampu membesarkan. Pada waktu itu, saudara, akhirnya anak ini yang bernama Aina, yang dipanggil Angie, dititipkan sama Joel Erickson. Dia tinggal pergi pulang sampai ke Swedia. Puluhan tahun kemudian, saudara, desa yang dulu menolak Injil penuh dengan orang yang menyembah Yesua. Karena ada seorang pendeta yang melayani. Dan ketika ditanya, pendeta itu memimpin, nggak tanggung-tanggung, 100.000 orang. Dan berkata, saya bisa seperti ini karena ada seorang perempuan yang telah membawa aku kepada Yesua ketika aku masih kecil. Dia memimpin 32 pos penginjilan dan 1 rumah sakit dengan kapasitas 120 tempat tidur. Dialah alasan semua ini bisa terjadi. Perempuan itu adalah istri dari misionaris Swedia yang datang ke sini sambil dia menunjuk kepada kuburan tua yang sudah tidak terawat. Kemudian saudara, Angie pada waktu itu berkata, akulah bayi yang dilahirkan oleh ibu saya. Sehingga saudara lihat, Angie ini mendatangi kuburan dari ibunya, saudara. Dan bukan itu saja, dia katakan, akulah bayi yang dilahirkan Svea. Aku dibesarkan oleh Pak Joel Erickson. Ternyata pendeta ini siapa sebetulnya? Tidak lain adalah anak penjual telur. Anak kecil yang dulu jual telur, saudara.
tetapi penginjilan mereka itu tidak sia-sia. Sampai akhirnya bertumbuh di dalam iman, dan namanya adalah Ruhi Gita Ndagora. Itu adalah pendeta yang memimpin 100.000 jemaat. Tidak tanggung-tanggung, saudara. Dia memberitakan Injil sampai suatu saat kepala suku itu akhirnya bertobat. Itulah yang membuat Zaire dilawat oleh Tuhan. David, misionaris muda yang kini sudah tua, yang telah menyimpan kepahitan kepada Tuhan. Dalam kisah ini ada dua versi, saudara. Versi yang pertama, David Flood itu meninggal, tetapi belum bertobat. Versi yang kedua diceritakan, David Flood itu akhirnya menangis mendengar ada seorang penginjil yang dulu pernah yang jadi anak penjual telur itu. Dan David Flood dikatakan kepahitan hati yang ada di dalamnya itu hilang, diganti dengan sukacita dan damai sejahtera. Persis seperti firman Tuhan yang kita sama-sama dengar, bahwa apa yang ditabur orang dengan cucuran air mata, artinya dia menabur dengan mencucurkan air mata, dengan penderitaan, sekali-kali tidak sia-sia. Sama seperti firman Tuhan juga berkata, bahwa firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Benih yang ia tanam bersama istrinya dengan air mata, kini bertumbuh jadi panen ribuan jiwa. Apa yang kita bisa petik pelajaran dari kisah ini, saudara? Ada beberapa hal. Yang pertama, jangan anggap remeh air matamu yang tertumpah untuk apapun. Jangan menyerah, jangan pahit. Percayakan suatu hari nanti kamu akan melihat hasilnya. Mungkin kita belum melihat hasilnya, tetapi saya percaya siapapun yang berani menabur apa saja, baik menabur Injil, menabur apa saja termasuk kebencian, itu bisa panen, saudara. Oleh karena itu, taburlah hal-hal yang baik, karena hukum alam semesta itu mengenal adanya hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, di hari Sabat yang berbahagia ini, coba taburlah sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita menabur kehidupan kita yang baik, yang nanti akan kita lihat, mungkin bukan 1 tahun, mungkin bukan 2 tahun, barangkali bisa 10 tahun, tetapi hasil taburan kita akan bertumbuh. Coba, saudara, ada banyak sekali jemaat yang saya juga pernah dengar, dia menabur firman Tuhan kepada anaknya, dan anak itu menolak. Tetapi saat meninggal, ternyata anak itu bertobat. Dia tidak melihat hasil taburan bapaknya, tetapi percayalah bahwa apa yang ditabur itu pasti akan tuai jiwa-jiwa. Jadi sekali lagi, sama seperti di dalam kitab Tehillim pasal 56 ayat 9. Engkau telah menghitung pengebaraanku, ya tampunglah air mataku di dalam kirbatmu. Bukankah itu ada dalam kitabmu? Artinya, saudara, setetes air mata yang kita tabur
itu sekali-kali tidak sia-sia. Saya teringat pada waktu saya masuk kota Magelang tahun 88 ya, di tahun 88 itu saya menggembalakan cuman 8 orang. Hari-harinya diwarnai dengan tetesan air mata. Anak saya Elis pun makannya cuma nasi dengan gula. Hanya itu saja. Kami tidak punya makanan. Kendaraan pun tidak kami punya. Tetapi kami tidak putus asa. Walaupun pada saat itu godaan menyerang saya. Karena ada yang mengatakan, sudah Pak Lukas, tinggalkan saja kota Magelang. Ayo saya kirim Anda ke Hawaii. Wah, Hawaii itu indah, saudara. Kota yang sangat indah, bersih. Saya bilang tidak. Saya akan tetap di kota Magelang. Sampai kapanpun. Karena ini adalah ladang yang dipercayakan saya. Bahkan ada juga jemaat yang berkata, Pak Lukas gak usah mikir macam-macam. Gembalakan saja, wong jemaat itu kayak ibarat orang korengan dan paten. Sudah tetap setia di situ. Saudara yang kekasih, saya bilang saya tetap setia di Magelang, tapi visi saya adalah gedung bioskop itu. Dan akhirnya kita bisa mendapatkannya dan jemaat terus bertambah-tambah. Tetesan-tetesan air mata itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kadangkala manusia itu mengalami kekurangan, yaitu pada saat dia harus menghadapi waktu. Karena bagaimanapun juga saudara, saudara itu hidup di lorong waktu. Jadi percaya atau tidak percaya, tetap saudara akan berhadapan dengan waktu. Oleh karena itu saudara, bersabarlah, waktunya pasti akan sampai. Mungkin agak terlambat, it's okay. Tapi yang jelas, waktu Tuhan itu pasti sampai. Kapanpun saudara, kita tidak bisa ngatur Tuhan. Yang jelas kita lakukan saja porsi kita. Nanti Tuhan sendiri yang menumbuhkannya. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil, yaitu sesederhana apapun, menurut pandangan manusia tetap berharga di pandangan mata Tuhan. Kalau saudara lihat, rumah ini bagus nggak saudara? Bagus, sekalipun kecil. Saudara tahu rumah ini dibuat dari apa? Dari kontainer, saudara. Dari kontainer. Orang beli kontainer bekas dan dirapikan sedemikian rupa, akhirnya menjadi rumah yang sederhana dan bagus. Jadi saya berharap apa yang telah kita tabur, sesederhana apapun, mungkin sebagai penyapu lantai gereja, tukang lap-lap gereja, it's okay. Walaupun itu sederhana, tetapi upahnya itu sama seperti seorang pengkhotbah, saudara. Saya ingat waktu saya baru bertobat, saya ngelapin mimbar gereja bersama dengan papanya Andre. Saya ngelapin gitar, semua kursi-kursi saya elapi. Apakah ada yang nyuruh? Tidak ada, saudara. Saya hanya mengatakan, aku lakukan ini, yang penting Tuhan itu senang. Jadi hal yang kedua yang perlu saudara ketahui adalah, sesederhana apapun pelayanan saudara, percayalah, di mata Tuhan itu tidak sederhana. Amin. Yang selanjutnya, yang ketiga, kadang hal yang tidak enak itu datang dan kita tidak bisa terima karena
pandangan kita itu cuma sejengkal, saudara. Sedangkan pandangan mata Tuhan itu jauh ke depan sana. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu sudah punya rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, agar supaya kehidupan saudara di masa depan itu menyenangkan. Percayalah saudara, kadangkala kita menghadapi nggak enak, jangan kita menyerah. Seringkali saya katakan kepada teman saya yang bolak-balik menyerah, saya katakan selama energi negatif itu ada di dalam hatimu, kamu pergi kemanapun, termasuk ke luar negeri, hasilnya akan nol, saya katakan. Jadi sebaiknya sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, kasihi Tuhan. Apakah kamu berpikir bahwa dengan pergi ke luar negeri atau pergi ke luar kota, kehidupanmu bisa berubah? Enggak bisa. Selama energi negatif itu masih ada di dalam hatimu, engkau akan dikuasai oleh kegagalan. Karena kegagalan itu tidak jauh dari hati saudara, yaitu hati yang berenergi negatif. Saudara paham ini? Ya, saya berharap saudara bisa paham dengan baik. Sama seperti penginjil itu yang bernama David Flood. Saat istrinya meninggal, dia kecewa berat. Kalau saudara ngalami bagaimana? Mungkin bisa seperti itu saudara. Ya, Tuhan sesudah mati-matian kerja untuk engkau. Bahkan aku bertekad mati hidupku untuk engkau. Tapi kenapa istriku mati? Padahal istri saya itu baik, cantik, setia. Kenapa mati? Masih wajar saudara. David Flood itu kecewa. Tapi sayangnya, walaupun ada dua versi, dia bertobat dan dia tidak bertobat. Tetapi yang jelas, taburannya tidak sia-sia. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada jemaat yang terkasih, termasuk jemaat yang ikut streaming saya, tetaplah setia. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Waktu-waktu ke depan, Indonesia bukan negara yang enak, saudara. Saudara tinggal di dalamnya, setialah, mumpung kita masih bisa ibadah, mumpung masih bisa kita berdoa, berdoalah. Karena waktunya akan segera tiba, kedatangan Tuhan akan tiba. Kalau sampai Yesus datang, jangan sekali-kali saudara ketinggalan. Karena sampai saudara ketinggalan, itu sengsaranya manusia saudara. Karena dunia ini betul-betul dikuasai oleh setan. Percayalah bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan kita. Ini hanya masalah waktu, saudara. Kita lihat yang berikutnya, yang keempat. Adapun yang sudah dibayar dengan air mata, hukum sistemiknya Tuhan akan mengendalikan dengan sukacita. Artinya, apapun yang sudah dibayar dengan air mata, Yahweh sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Ada yang menyebut no cross, no crown, tiada salib tanpa mahkota. Artinya, tidak mungkin ada mahkota tanpa penderitaan. Kalau Yesus mengalami penderitaan, kita contoh dia. Seperti apa penderitaannya, bahkan sampai mati. Tetapi kita semuanya orang-orang Indonesia ini, kita mendapat keselamatan oleh karena darahnya. Jadi jangan terlalu mudah. Lalu kita masuk ke gereja A, gereja B,
yang jelas-jelas bukan penyembah Bapa Yahweh. Saya mati-matian loh saudara, agar supaya apa? Jemaat yang saya layani mati masuk surga. Itu keinginan saya. Karena sekali lagi saya sampaikan dengan tegas, setiap apapun yang saudara lakukan, kalau tidak menyembah Bapa Yahweh, nol sama sekali. Tidak ada keselamatan. Karena pemilik Syamayim itu bernama Yahweh. Sekarang saya sudah bikin TikTok, saudara, walaupun dibikinkan Michael, ya, tapi pengikutnya sudah banyak. Padahal belum lama, saudara. Kalau saudara pengen lihat TikTok saya itu namanya Aleph.tau. Nah, itu TikTok saya. Itu sudah banyak, saudara. Kemarin saya juga coba untuk live. Ya, saya coba untuk live di tengah-tengah perjalanan. Ya, tapi katanya kalau live itu hilang begitu saja. Sehingga saya bikin sendiri. Apa live saya? Tidak lain, saya ingin menerangkan bahwa konsep Tritunggal itu salah. Konsep paganisme yang dibuat oleh Tertullianus. Sehingga semua orang bisa melihat. Kalau di YouTube kan sudah jelas, saudara. Karena di TikTok itu kan waktunya pendek, paling lama 15 menit. Sehingga saya harus bikin dengan waktu yang singkat, saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Jadi apapun yang saya lakukan, tabur terus, ya. Yang penting menabur. Yang kelima, jangan menyerah, kecewa. Seperti apapun, jangan sampai kita meninggalkan Yesua. Di dalam Kohelet pasal 7, kita lihat Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 dikatakan lebih baik akhir suatu hal daripada awalnya. Artinya akhir itulah yang menentukan. Percuma saudara setia kalau di akhir kehidupan saudara itu murtad dari Tuhan. Lebih baik kita yang dulunya nggak benar tetapi jadi benar, akhir hidupnya akan mencapai kemenangan. Kemudian saudara yang kita lihat yang terakhir, ya, beritakan saja apa yang menjadi misi saudara. Tuhan kita tidak tahu, ya, kita itu tidak tahu ke depannya. Tapi percayalah bahwa nampaknya terlambat. Sekali lagi saya katakan, ini hanya masalah waktu. Amin. Ya. Ini juga punya rencana besar. Cuman jangan terburu-buru mengucapkan hal yang negatif, apalagi marah sama Tuhan. Tuhan itu saya kasih tahu, Dia selalu benar. Yang tidak benar itu kita semua, saudara. Lebih baik kita tuduhkan pada diri kita daripada kepada Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah firman-Mu saya beritakan. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami tanamkan di dalam hati. Dan esok kami akan belajar lebih dalam lagi agar supaya kami semakin paham akan firman-Mu. Yang jelas apa yang telah kita tabur, apa yang telah kita taburkan dengan penuh air mata, pasti akan menuai dengan sukacita.
Terima kasih Bapa Yahweh, inilah doa syukur kami panjatkan di dalam nama Adonai Yeshua Masiah, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Ada pengumuman? Oke. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Hadirilah Hari Raya Tisha B'Av pada hari Minggu 3 Agustus 2025 pukul 6 sore dengan tema Membangun Keluarga yang Beriman, Bertumbuh dan Melayani. Ibadah pagi tetap ada seperti biasa. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Sebentar lagi umat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati kami, sehingga kami tetap bertahan apapun hambatannya. Terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari angkat tangan kita. Yevareke Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk ata Paer Ufaruk ata Pesateh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peri pitneka ufri atmatka ufri faemteka shikar ala peka we esteroconeka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata pomoika ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Shem Yeshua HaMashiach Waruah HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yevarekeka, weismereka, Yevareka. Yael Yahweh, Anau eleka, wikuneka.
Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.